Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang sakralitas dan kelenjar pineal. Sakralitas dan kelenjar pineal. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya kopi Prienger Nagrak. Kemarin saya di video sebelumnya saya bikin tentang menyampaikan tentang jodoh karma. Nah, sekarang saya lebih memberikan lagi secara detail kenapa sih pernikahan itu dikatakan sakral. Jadi sakralitas di sini adalah sakralitas dalam pernikahan. Mungkin bagi kalian yang sampai saat ini belum tahu bagaimana sih sebetulnya sakralitas atau istilahnya bagaimana kontak dengan Tuhan. Sakral itu kan berarti kontak langsung dengan Tuhan. Nah, makanya kenapa dalam Islam menikah itu wajib, tapi bukan berarti harus serakah, harus menikahi 4 istri. Itu mah serakah. Dan ini yang dimaksud dengan 4 istri yang dimaksud itu sebetulnya bukan istri di luar diri, tapi istri di dalam diri, yaitu nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Karena ada 4 nafsu. Nah, ini hawa. Jadi ada 4 hawa di dalam diri kita, dan Adam atau ruhani sebagai pemimpinnya. Jadi Adam dan Hawa adalah ruhani dan jasmani. Di dalam jasmani kita ada 4 unsur nafsu. Benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Itulah yang disebut dengan 4 istri. Menikah wajib 4 istri. Jadi maksud dari kita harus punya masna wasulasa waruba'a, 2 atau 3 atau 4, itu bukan tentang perempuan di luar diri, tapi tentang istri atau peserta hidup yang ada dalam diri kita, yang memang terdiri dari 4 elemen nafsu. Cuman kalau ketika diterjemahkan oleh ustad yang ya kardun, yang otaknya ngeres, akhirnya ke perempuan. Ya, kalau perempuan sih itu mah cuman pelengkap hidup, sebagai jembatan dan kendaraan, bukan sebagai tujuan. Nafsu itu hanya kendaraan, bukan tujuan. Tapi kalau kita untuk mencapai tujuan, tetap kalau tanpa nafsu kita juga tidak akan mencapai yang dituju. Tapi setelah mencapai yang dituju, ya nafsunya ditinggalkan. Seperti motor, kalau Anda berpergian ke suatu tempat atau bertamu kepada seseorang, sahabat atau saudara, otomatis menggunakan motor. Tapi kalau udah sampai di lokasi saudara Anda atau teman Anda, otomatis motornya ditinggalkan kan? Nggak terus dibawa-bawa ke kamar mandi, dibawa, enggak kan? Ditinggalkan. Jadi nafsu hanyalah penghantar menuju tujuan. Bahkan dari nafsu sebetulnya manusia bisa kontak dengan Tuhan dari nafsu. Karena pada dasarnya nafsu itu adalah iblis atau jin. Itu memang dia juga beribadah kepada Tuhan. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara membuat iblis atau setannya itu mengabdi kepada Tuhan, sehingga benar dia memfungsikan seluruh dirinya. Karena iblis dan setan yang saya maksud dalam hakikat itu bukan makhluk-makhluk halus di luar diri, tapi makhluk-makhluk halus di dalam diri, berupa hasrat, birahi, seksual. Itu kan iblis, itu kan jin. Tapi kan mereka juga harus punya tempat atau harus ditempatkan yang sesuai dengan tempatnya. Jadi aktivitas seksual yang belum menikah katanya dikatakan haram, pacaran haram. Bukan masalah pacaran atau lakukan seksualnya, tapi penempatannya. Seperti minuman anggur, bukan haram masalah anggurnya, kan anggur juga diciptakan sama Tuhan untuk manusia.
tapi berlebihannya. Dan kita harus memiliki takaran atau harus memiliki wadah yang tepat. Jadi jangan asal dihambur nafsu itu. Jadi nafsu itu dihambur-hambur, dibebaskan salah, dikekang juga salah. Dikekang seperti Anda punya monster, punya anjing, nggak pernah diberi makan, suatu saat dia akan menjadi buas, melebihi daripada buasnya buasnya harimau. Bahkan Anda tidak akan sadar ketika Anda dikuasai oleh nafsu, karena selama ini Anda kekang nggak pernah diberi makan. Jadi nafsu juga harus diberi makan, hanya harus sesuai dengan porsinya. Jangan berlebihan juga, jangan berlebihan, jangan dikurangi, harus sesuai porsinya. Nah, begitupun dengan sakralitas kepada Tuhan, itu dikatakan menikah itu dikatakan sakral. Tapi sakralnya di mana? Bahkan dalam agama Kristen pun menikah itu sakral, sakramen. Makanya pernikahan itu ada upacara sakramen. Nah, sakralnya itu bukan di ijab qabil, bukan di ketika ada wali atau ada ustadz atau ada pendeta yang menyaksikan ketika pernikahan terjadi, ketika misalnya perjanjian terjadi. Nikah itu sendiri sebetulnya adalah ikatan batin, perjanjian di antara dua insannya, laki-laki dan perempuan. Yang terpenting kan ikatan itu, ikatan istilahnya komitmen. Jadi menikah itu sebetulnya suatu komitmen, pernikahan. Tapi itu hanya awal gerbang. Meskipun sekarang disaksikan oleh banyak orang, oleh wali, oleh pendeta ataupun ustadz di KUA misalnya menikahnya, kalau seandainya ikatan di antara kedua insan yang berbeda jenis ini tidak terlalu kuat, ada kebohongan atau misalnya dia menyimpan hati wanita lain atau si perempuannya menyimpan hati laki-laki lain yang belum bisa move on dari mantan pacar atau bagaimana, atau misalnya punya selingkuhan, ketika terjadi komitmen itu dia sama dengan membohongi dirinya sendiri. Karena komitmen itu bukan hanya diucapkan dan disaksikan orang, tapi komitmen itu harus dirasakan oleh dirinya sendiri, oleh masing-masing. Ada perjanjian yang ikatan batin, tapi bukan di sananya sakralitas itu. Itu hanya gerbang awal. Nah, justru sakralitasnya itu bukan di hajatannya. Hajatan juga itu kan cuman poya-poya lah, istilahnya menurut saya hambur-hambur uang. Selebritis itu, selebritis itu dari kata celebrat itu artinya perayaan. Jadi orang yang menikah sampai habis 1 miliar itu menurut saya berlebihan lah. Bukan itu wajibnya nikah itu. Wajibnya nikah itu ada 2 mempelai, ada ikatan batin, ada saksi dan wali-wali, terus ada ustadz atau pendeta atau apalah yang menurut keyakinan keimanan mereka. Nah itu aja sebetulnya simpel. Dan ada mas kawin, ada suatu tanda pengorbanan dari laki-lakinya, ada kurban sehingga dekat. Itu kan hanya gerbang awal, istilahnya al-fatihahnya, pembukaannya. Itu kan hanya pembukaan. Sehingga orang Indonesia itu banyak yang munafik gitu. Nggak boleh katanya namanya porno, melihat hal-hal yang seksual atau ngomongin seksual. Tapi kenyataannya saya ngelihat sensus film-film situs-situs porno itu justru banyak yang penonton itu dari orang Indonesia loh. Serius. Sampai orang Indonesia itu hafal yang namanya Kakek Sugiono, terus Maria Ojawa, itu kan Miyabi, sampai kenal dengan tokoh-tokoh itu. Ya nggak perlulah munafik. Karena seksual itu sebetulnya bukan hal tabu. Dikatakan seksual itu hal tabu. Lah malah para ustadz kardun doyannya nonton situs-situs begitu. Doyan kawin. Lah gimana katanya tabu? Nah namanya menikah, ketika menikah berarti kan dia membicarakan kepada orang lain, memberitahu orang umum, nanti malam saya mau melakukan pesta seks. Ya kan malam pengantin. Ya bukan tabu berarti. Nggak tabu sebetulnya yang namanya seks itu. Bahkan harus ada pendidikan sejak dini supaya tidak salah penggunaan.
ngopi dulu. Sehingga orang Indonesia aneh, salah penempatan gitu, dikatakan tabu, seks tabu, tapi ketika dikekang malah lebih parah. Di Belanda ada yang namanya toilet zone, ada yang namanya tempat khusus untuk seks. Sampai di etalasi di satu jalan itu, red light zone, namanya red light zone, itu di malam hari itu sampai perempuan di etalase. Tapi bukan orang Belanda, kebanyakan orang Uzbekistan, orang Cina, orang Jepang, yang jadi penjajah seksnya pun perempuan. Yang belanjanya pun yang datang ke situ juga banyak ekspatriat atau yang sedang kerja di Jepang tapi bukan sedang kerja di Belanda tapi bukan orang Belanda. Ada satu gang namanya red light zone. Ketika ke situ, ya itu istilahnya mah lokalisasi satu daerah. Enggak dilarang sama pemerintah, dibiarkan saja. Karena mereka kalau di Belanda itu untuk sadar terhadap dirinya. Kalau masih ke situ berarti orang-orang yang masih labil, masih sakit-sakit mental dan atau masih eksperimen gitu, percobaan. Tapi kalau orang Belandanya yang udah dewasa, kalau datang ke situ berarti orang-orang yang kurang sehat psikologisnya. Jadi red light zone itu dibebaskan. Ya banyak berkunjung kalau malam, wah ramenya bukan main itu. Ramai gitu di red light zone itu. Tapi saya perhatikan di sana juga orang Belandanya jarang, karena orang Belanda yang dewasa mereka tidak memiliki situ. Tapi dengan dibebaskan begitu, tidak ada kasus-kasus pembunuhan karena cinta segitiga, tidak ada yang namanya kasus-kasus mutilasi karena cinta dikhianati dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka disuruh untuk dewasa, untuk memilih. Tidak seperti Indonesia munafik. Nggak boleh ada tempat penguat begitu, tapi dilakukan di tempat-tempat tersembunyi yang malah lebih parah daripada Belanda yang memang terbuka. Hanya kita jadi tahu gitu, orang yang sering ke situ berarti belum sehat mentalnya. Di Indonesia orang munafik, saya emang nggak begitu, nggak begini. Assalamualaikum ya khoti, katanya gue. Mulai dah modus pakai bahasa-bahasa assalamualaikum ya khoti, ujung-ujungnya ya chat mesum, PCS dan lain sebagainya. Ini sarkasm. Banyak orang-orang yang akhirnya munafik, melahirkan kemunafikan, dilarang tapi ternyata yang namanya nafsu, bro. Kata saya juga ditahan salah, terlalu dilepaskan juga salah nafsu itu. Ya jadi jangan istilah tabu lah terhadap hal-hal yang bersifat seksual. Ya pernikahan itu bukan diijab kabul atau saksi atau ketika pernikahannya, tapi sakralitas dalam pernikahan itu adalah saat malam pengantin. Saat kedua insan menyatu, mencapai puncak dalam hubungan seksual dan hubungan intim, mencapai puncak. Nah, di dalam puncak itu atau zenith disebutnya kalau di Inggris, itu ada jeda beberapa detik lepas kosong. Apalagi misalnya ketika zenithnya itu atau pelepasannya itu bareng. Ini saya bukan berbicara jorok ya, ini berbicara kenyataan. Ini berbicara tentang hubungan biologis. Ketika zenith atau ketika penyatuan sampai ke puncak, ada pelepasan birahi. Sehingga ketika melakukan seksual kan masalah hutang, masalah dengan teman, masalah dengan apapun kan hilang. Lepas semuanya, nggak mikirin apa-apa. Yang diburu itu aja. Yang fokus ke situ aja sampai akhirnya meledak, mencapai puncak. Di situ ada jeda beberapa detik, disitulah kemungkinan Tuhan melintas ke dalam setiap diri manusia. Dan itu disebutnya genosis. Genosis. Jadi genosis itu adalah ketika manusia mencapai peleburan, menyatu dan mencapai puncak. Ada beberapa detik ketika mencapai puncak, meledak. Disitulah kemungkinan Tuhan melintas, sakral kepada manusia. Sehingga seburuk apapun ketika dia masih bujangan, atau seburuk apapun kelakuannya ketika dia masih perawan sebelum menikah, ketika sudah menikah, akhirnya ada perubahan-perubahan psikologis
yang lebih berubah menjadi lebih baik setelah menikah. Satu, karena ada tanggung jawab. Keduanya, ada bentuk kasih sayang. Dan ketika menyatu, itu bukan hanya tubuh saja yang menyatu, tapi psikologis, termasuk sifat dan karakter. Ketika misalnya perempuannya baik, lakinya agak kurang baik, agak bader lah gitu, agak badung gitu. Istilah Sundanya apa sih itu teh? Istilahnya agak bandel gitu orangnya. Ketika menyatu dan saling kasih sayang, itu kadang pengaruh perempuan yang baik memberi energi positif kepada laki-lakinya, sehingga laki-laki pun sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik. Atau sebaliknya, asalnya walaupun perempuannya itu asalnya misalnya mantan PSK atau apalah gitu istilahnya, atau misalnya kurang baik lah, nakal gitu, yang dulunya sering salome, tapi ketika laki-lakinya seorang ustadz misalnya yang baik, jangan ustadz ya, kalau ustadz sekarang kebanyakan berbohong. Orang yang baik, jujur gitu. Nah, ketika menyatu, itu memberi pengaruh terhadap si perempuannya, bahkan mungkin menaikkan derajat si perempuannya. Itulah yang disebut dengan Nabi Muhammad menikahi perempuan untuk mengangkat derajatnya, bukan untuk menghinakannya, bukan untuk menjadi eksploitasi seks. Bukan hanya semata-mata untuk itu, tapi semata-mata untuk mengubah sifat. Karena ketika seseorang memiliki energi yang besar, baik, memiliki vibrasi ketuhanan yang tinggi, ketika bertemu dengan perempuan, itu memberi pengaruh yang baik kepada perempuan pun. Gitu, walaupun tanpa kata-kata atau tanpa menyuruh dan sebagainya, ketika menyatu menikah, itu memberi pengaruh secara psikologis, mengubah karakter perempuannya. Sehingga kenapa ketika menikah, walaupun asalnya tidak terlalu mirip antara laki-laki dan perempuannya, ketika menikah lama-lama wajahnya pun agak sedikit agak mirip, baik laki-laki atau perempuannya. Kalaupun tidak, ketika dia punya anak, anaknya mirip. Karena apa? Karena wajah, karakter itu bukan dipengaruhi oleh fisik, tapi dipengaruhi oleh psikis, oleh mental dan kejiwaan. Itulah kenapa mungkin Anda melihat saya berubah menjadi lebih muda dibandingkan ketika awal saya tampil di YouTube. Kenapa? Karena perubahan psikologis, peningkatan spiritual. Karena apa? Karena waktu itu saya antara keris dengan serangkanya, dengan tempatnya belum matching. Masih proses. Jadi antara keris dengan serangkanya belum matching. Masih dalam proses. Sehingga ketika saya mengeluarkan ilmu-ilmu yang saya pahami, otomatis mengeluarkan kotoran-kotoran diri, akhirnya ada siklus perubahan yang terbalik. Kalau spiritual, semakin tua semakin muda. Semakin tua semakin muda. Jadi menjadi lebih muda dibandingkan sebelum menjalankan spiritual. Itu menunjukkan bahwa wajah bukan dipengaruhi oleh apapun, tapi dipengaruhi oleh dari dalam. Nah, itu sakralitas dalam pernikahan, bukan di ijab kabul atau pernikahannya, tapi di penyatuan. Menyatu mencapai jemit, di situ ada yang disebut genosis. Disitulah kemungkinan Tuhan melintas ke dalam diri manusia. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana berserah diri, kontak dengan Tuhan, itu sama seperti itu persis seperti Anda mencapai puncak, bahkan lebih dari itu. Kenikmatannya 1000 kali, bahkan jutaan kali daripada kenikmatan menyatu antara laki-laki dan perempuan sampai kepada puncak. Seperti itu kenikmatan berserah diri. Makanya berserah diri, orang ketika udah kontak dengan Tuhan, itu bukan kewajiban, malah dia yang butuh gitu. Karena dia semacam rindu dengan rasa seperti itu, nikmat yang tidak terhingga, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi sakralitas dalam pernikahan adalah ketika mencapai puncak dan melebur, lepas. Di situ ada jeda walaupun beberapa detik. Kemungkinan Tuhan melintas disebut genosis, yang akhirnya melahirkan gen dan generasi. Gen ketika menyatu
itu informasi dari kakek buyutnya, neneknya yang tersimpan akhirnya keluar dari ini kan kepala, terus ke belakang ke ekor, dan keluar sperma ataupun indung telur menyatu. Itu informasi dari kakek buyut yang tersimpan di kelenjar pineal, itu masuk dalam informasi sperma dan akhirnya membentuk bayi, dan di dalam bayi pun akhirnya tersimpan microchip yang namanya kelenjar pineal. Makanya kelenjar pineal tidak disebut otak, meskipun ada di bagian otak paling tengah. Seperti gambar ini nih, ini kelenjar pineal, tapi bukan masuk bagian otak, tapi dia adalah kelenjar yang hanya sebesar kacang polong. Itu bagi saya sih, saya mengumpamakan itu black box dalam pesawat untuk menyimpan berbagai informasi dari DNA dan gen dari kakek buyutnya. Kalau Anda pernah nonton Assassin's Creed, saya seperti itu. Jadi ketika dia punya gen DNA dari seorang assassin, untuk diambil otaknya, bagian di dalam kalau kayak di film Matrix, di dalam otak belakang ada yang disebut kelenjar pineal, itu akan terakses dengan informasi jutaan, bahkan ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun sebelum masehi, kejadian hidupnya di masa lalu, karena itu akan tersimpan dalam gen DNA dalam kelenjar pineal. Makanya ketika melakukan seksual dengan berserah diri, dengan niat yang berserah diri, ibadah, melakukan seksualnya bukan karena diburu oleh nafsu, bro, harus karena niat ibadah. Sehingga dengan pernikahan dan janji dengan istilahnya komitmen menikah, itu akhirnya mengaktifkan kelenjar pineal yang ada di otaknya. Bahkan ketika orang mencapai genosis tadi, penyatuan yang sampai ke atas, itu malah otaknya akan semakin jadi lebih cerdas, karena dia kan relax, dalam seberapa detik relax, akhirnya otaknya dapat bekerja dengan cerdas. Itu bisa mengakses kelenjar pineal, karena kelenjar pineal ketika pikiran kita dibawa ke hal-hal negatif, jangankan berpikir yang negatif, berpikir positif saja itu tidak akan aktif, karena ketika otak yang bekerja, kelenjar pineal tidur, dia akan menjadi gelap. Tapi ketika otak rileks, masalahnya ketika melakukan seksual kan nggak mikir, bro. Lu melakukan aktivitas seksual masa masih mikir, ya kan? Satu-satunya Anda bisa merasakan tidak mikir ada satu, tidur, kedua melakukan aktivitas seksual. Nah, seperti itulah berserah diri. Jadi berserah diri itu seperti tidur dan seperti melakukan aktivitas seksual ketika mencapai puncak. Walaupun itu hanya seperti, tapi lebih dari itu sebetulnya yang namanya berserah diri. Tidak menggunakan pikiran. Tapi kalau misalnya Anda masih mikir, seperti nonton video ini kan Anda tetap masih mikir kan. Walaupun misalnya Anda resapi dengan rasa, tapi Anda tetap masih mikir. Tapi aktivitas seksual, lost, bro, lost doll, bablasan gini. Ya sama seperti tidur. Nah, ketika aktivitas seksual itu pikiran kan plong, disitulah kemungkinan kelenjar pineal aktif. Sehingga ketika keluar air mani dari tulang ekor, itu sama dengan dia sedang menyambungkan informasi dari dirinya, bapaknya, dan kakek buyutnya. Ya sama ketika tidur, kelenjar pineal kemungkinan aktif ketika tidur, ketika pikiran itu tidur. Sehingga dengan kelenjar pineal itu, akhirnya kita bisa mengakses informasi ribuan tahun yang lalu. Sejarah saya, kenapa saya menyampaikan sejarah Ibrahim, Nabi Isa, meskipun saya tidak pernah belajar, bro, tidak pernah membaca buku, saya nggak punya buku dan nggak suka baca buku. Dulu saya perokok berat, tapi setelah membaca buku tentang bahayanya rokok, akhirnya saya berjanji untuk berhenti membaca. Rokoknya ya jalan terus, bro, karena saya nggak suka baca. Ini dari pengalaman saya membaca diri, bukan membaca kitab. Karena ini nggak ada referensinya di kitab, apalagi di kitab-kitab yang kamu yakini. Ayatnya mana? Nggak ada, bro, nggak ada ayatnya, nggak ada referensi bukunya. Ini adalah saya menyampaikan saja pesan bahwa di dalam sakralitas pernikahan itu bukan diijab kabul dan
acara pernikahannya, tapi justru di malam pengantinnya ketika Anda mencapai puncak zenit, di sanalah terjadi genosis dan kelenjar pineal aktif lalu melahirkan gen, dan DNA akhirnya masuk ke dalam kelenjar pineal dan melahirkan kembali seorang bayi jika atas izinnya, dan di situ tersimpan chip di dalam bayi Anda itu informasi dari kakek buyut di masa lalu. Sehingga kalau orang mampu berserah diri, maka dia akan mampu mengaktifkan chip di dalam otaknya, karena kelenjar pineal itu ibaratnya black box. Nah, kalau Anda bisa mengakses kelenjar pineal, Anda akan tahu kakek buyut Anda, sejarah Anda sendiri di masa lalu. Seperti saya dulu adalah seorang biksu, pernah jadi raja Kama, pernah jadi biksu, 2 kali jadi biksu. Itu karena saya mampu mengakses kelenjar pineal ketika berserah diri, ketika pikiran kosong. Kata saya juga, kalau Anda ingin tahu berserah diri seperti apa, ya seperti tidur ataupun seperti melakukan aktivitas seksual. Nggak mikir kok. Selama Anda masih memikirkan, baik itu mikirin yang baik atau buruk, nggak akan terakses kelenjar pineal itu. Karena kelenjar pineal itu bukan bagian dari pikiran, tapi dia bisa mengakses pikiran menjadi lebih cerdas. Jadi kalau Anda sedang berpikir, dia tidur. Tapi ketika Anda sedang tidak berpikir, seperti sedang tidur ataupun sedang melakukan seksual, disitulah kelenjar pineal aktif. Makanya ketika tidur ada yang disebut mimpi. Dan saya menyebut kelenjar pineal itu adalah kursi jiwa. Lah, istilahnya Baitullah lah sebetulnya. Kelenjar pineal itu rumahnya Tuhan. Cuman baru sekarang saya menyampaikan bahwa kursi jiwa adanya di kelenjar pineal. Karena itu bukan otak. Ketika orang itu mati, itu hilang kelenjar pinealnya. Begitu saja. Karena itu hanya kelenjar kecil gitu. Tapi bukan bagian otak. Tapi itu bisa mengakses dan nyala. Jadi kalau ketika otak sedang tidak berpikir, kelenjar pineal yang tadinya hitam pekat bisa jadi cahaya. Itulah Nur Muhammad yang dimaksud di dalam ayat-ayat. Di mana sih Nur Muhammad? Bentuknya kasih sayang, wujudnya. Tapi tempatnya adalah di otak bagian dalam, tapi bukan otak, bukan pikiran. Karena justru kelenjar pineal aktif ketika pikirannya tidur. Kalau pikirannya sedang bangun, seperti Anda sedang menyaksikan ini, masih mencerna dengan pikiran, baik itu berpikir baik atau berpikir buruk, tetap itu pikiran aktif, kelenjar pineal tidur. Tapi ketika pikiran tidur, di sanalah kelenjar pineal aktif. Sehingga dalam tidur pun mungkin Anda pernah melihat masa lalu Anda, atau mungkin melihat masa depan Anda. Karena ketika Anda tidur pikirannya, disitulah kelenjar pineal aktif. Dan ia bisa diakses dengan sakramen, sakralitas. Dan sakralitas manusia dengan Tuhan, gambaran terkecilnya adalah ketika menikah, menyatu dalam hubungan seksual dan mencapai puncak atau zenit, sehingga di sanalah yang disebut genosis, lalu melahirkan gen dan generasi, genetik. Karena dari ini, makanya kenapa anak terpengaruh wajahnya oleh ibunya, kakek, bapaknya. Karena memang pembentukan wajah, pembentukan diri itu dibentuk oleh karakter yang ada di dalam diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan kebanyakan, takutnya nanti mabok ya. Dan saksikan video-video berikutnya yang mudah-mudahan akan berlanjut dari apa yang saya bahas hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.